Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di kesempatan pagi hari ini terambil di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, "Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang hidup sendiri, tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Tiada hentinya ia berjerih payah, dan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Katanya, untuk siapa aku berjerih payah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan kesibukan yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilinan 3 utas tali tak mudah diputuskan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan kita pagi hari ini adalah "Aku adalah makhluk sosial". Kalimat manusia adalah makhluk sosial adalah sebuah pernyataan yang sudah sering kali kita dengar. Tetapi persoalannya adalah apakah kemudian istilah ini kita ketahui implikasinya. Tidak jarang pernyataan itu hanya sebatas sebuah ucapan atau sebuah slogan. Nah, oleh karena itu saudara, melalui renungan singkat kita pagi hari ini, kita diajak untuk menyadari akan keberadaan kita pun sebenarnya terkait dengan relasi dengan sesama kita. Saudara, kitab Pengkhotbah termasuk kitab hikmat atau kitab kebijaksanaan. Dan jika kita lebih teliti mempelajari, membaca bagian-bagian yang ada dalam kitab ini, maka kita akan menemukan bahwa secara umum kitab Pengkhotbah ini menampilkan sudut kelam dari kehidupan. Cara pandang yang kemudian ditampilkan oleh pengkhotbah di sini bernada pesimis dan sebagainya. Karena hidup bagi penulis pengkhotbah itu adalah kesia-siaan, bagai menjaring angin, demikian katanya di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dan kata sia-sia berulang kali muncul sebanyak 37 kali dalam kitab Pengkhotbah ini. Sekalipun demikian, berbagai hikmat dapat kita petik dalam kitab ini, dan salah satunya adalah pentingnya kebersamaan, sebagaimana teks atau bacaan kita pagi hari ini. Ayat yang ke-7, kata kesia-siaan yang menjadi kata favorit pengkhotbah muncul di bagian ini, di dalam ayat yang ke-7 ini. Dan ayat ini saudara-saudara menjadi pengantar ada satu lagi hal yang sia-sia dalam hidup ini. Kemudian ayat yang ke-8, kesia-siaan yang dimaksud adalah tentang kesendirian, yang gambarannya adalah seseorang yang tidak memiliki pewaris, yaitu saudara laki-laki atau anak laki-laki. Dia rajin mengumpulkan kekayaan karena tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya, dan di balik kerja keras itu ada pertanyaan yang menghantuinya. Kerja keras ini untuk siapa? Kerja keras semestinya dinikmati dan juga membawa kesejahteraan bagi orang lain. Tetapi dalam kasus ini, kedua sasaran ini tidak terjangkau, sehingga kemudian dinilai sebagai kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat 12 merupakan refleksi agar hidup ini tidak sia-sia, yaitu ketika hidup membangun relasi sosial dengan sesama. Menurut pengkhotbah, kebersamaan menguntungkan dalam berbagai segi kehidupan.
Perubahan terjadi di akhir ayat 12 setelah pengkhotbah berbicara tentang dua orang. Ia menutupnya dengan kalimat, "Pilinan 3 utas tali tidak mudah diputuskan," atau "tali 3 lembar tidak mudah diputuskan." Hal itu menunjukkan bahwa relasi sosial yang dimaksudnya bukan hanya terbatas untuk 2 orang. Dengan demikian, dengan cara yang sederhana, pengkhotbah mau mendorong setiap kita untuk menghargai kebersamaan. Saudara-saudara, pada akhirnya kita sama-sama harus menyadari bahwa manusia atau kita adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individual. Individual berarti bahwa kita diciptakan sebagai individu yang unik, berbeda dari orang lain. Kita sebagai makhluk sosial berarti sekalipun kita berbeda, tetapi kita tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Tetapi sayangnya saudara-saudara, dalam kehidupan ini harus kita juga akui bahwa sisi individual kita terkadang lebih menonjol. Menganggap sesama tidak penting, menganggap sesama sebagai angin lalu, atau bahkan menganggap sesama bukan lagi sebagai kawan, sebagai saudara, tetapi sebagai lawan. Maka sekali lagi kita perlu untuk melihat dua sisi hidup kita ini sekaligus. Sebagai individu yang unik, kita harus mengenal diri kita dan kemudian mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan pengembangan diri ini tidak mungkin terjadi tanpa relasi kita dengan orang lain. Jika demikian, maka hidup bersama adalah untuk saling membangun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.